Sentral Thailand telah menyambungkan sistem pembayaran QR milik kedua negara dan dapat digunakan untuk transaksi penuh mulai hari ini. Sistem pembayaran menggunakan QR antar negara ini disebut sebagai QR Fast Payment. Kedepannya integrasi sistem QR Fast Payment digunakan juga dapat dilakukan dengan negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pemirsa Emangnya di luar negeri QRIS sudah diterima? Dari tahun 1989, yang namanya inovasi teknologi itu tuh harus diukur dulu tingkat penerimaannya buat ngetahuin apakah orang-orang itu udah siap untuk menerima teknologi itu sendiri. Emang ini udah? Emangnya ini dipercaya? Emangnya teknologi ini berguna? Dan emang mudah digunakan? Untuk itu, kita akan jawab semuanya di riset ini. Quick Response Code Indonesian Standard itu kepanjangan dari QRIS yang diciptain oleh Bank Indonesia di tahun 2019. Inovasi ini digunain untuk bikin lebih efisien antara kita yang mau membayar sama orang yang kita bayar. QRIS ini juga bisa digunain bukan cuman oleh UMKM tapi juga oleh korporat besar. Efisiensi ini membuat kita, seseorang yang membayar ataupun yang dibayar, nggak perlu bawa-bawa cash kemana-mana. Bayangin kalau lu punya 19.000 cash, tapi di rekening itu ada sekitaran 2 juta hasil gaji. Ketika cash itu susah untuk didapatkan karena lu harus ke ATM dulu, QRIS bisa jadi jawabannya. Manfaat QRIS ini mau di korporat ataupun bahkan UMKM yang dimana udah ngebantu sekitar 116 juta orang, yang ngeboost GDP Indo sebesar 60-an% di tahun 2018. Itu oke banget. Kenapa? Karena kita tidak lagi ketergantungan oleh kegiatan yang dimana kita harus ke ATM buat cuman melakukan sebuah transaksi. Teknologi apapun itu, inovasi, mau itu pemerintah kayak QRIS ataupun bahkan dari swasta misalnya e-wallet yang sedang marak, itu harus diuji coba dulu tingkat penerimaannya. Kenapa tingkat penerimaan ini penting? Pertama, tingkat penerimaan ini harus diukur dikarenakan ketika sebuah inovasi itu lagi diterapkan ke segelintir orang ataupun masyarakat besar, ketika penggunanya sendiri itu tidak dapat menerima, maka teknologi itu akan disebut sebagai teknologi atau inovasi yang gagal. Ekspansi QRIS ke luar negeri merupakan hal yang baik, bisa mendorong ekonomi Indonesia lebih lanjut. Tapi apa gunanya sebuah inovasi kalau penggunanya sendiri tidak menerima hal tersebut? Itu kenapa di penelitian ini kita akan meneliti tentang QRIS, tingkat penerimaannya, dari segi kegunaannya, dari segi kemudahan untuk menggunakannya, dan dari segi lain-lain. Kita masuk ke chapter metodologi. Di penelitian kita menggunakan metode kuantitatif dan kita memiliki variabel X, yaitu yang pertama perceived trust, perceived usefulness, dan yang terakhir perceived ease of use. Dan kita memiliki Y, yaitu behavioral intention. Metode tersebut tadi untuk mencari tahu tingkat penerimaan QRIS di luar negeri, dan kita melakukan teknik data collection dengan melakukan penyebaran kuesioner melalui Google Form, melalui penyebaran di Twitter, dan melalui media sosial pribadi. Dan untuk theoretical framework, kita menggunakan TAM, Teknologi Acceptance Model. Framework ini dapat digunakan untuk meneliti tingkat penerimaan teknologi atau sebuah inovasi yang baru di suatu kalangan, daerah, atau wilayah. Untuk menganalisa datanya, kita menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Kita menggunakan aplikasi yang namanya Smart PLS. Di chapter pemrosesan data ini, kita akan memproses data 174 responden orang Jabodetabek yang pernah ke luar negeri itu semua ke Smart PLS. Nah, melalui Smart PLS ini kita tujuan utamanya itu adalah menemukan F-square yang akan membuktikan hipotesis kami. Apa yang mempengaruhi tingkat penerimaan orang ketika menggunakan QRIS di luar negeri? Untuk itu, pertama, kita menghitung dulu outer model valuation. Setelah dari situ kita menghitung AV, atau juga dikenal sebagai Average Variance Extracted Value. Setelah mendapatkan AVE atau disebut AV, kita menghitung Cross-Loading Value, lanjut ke Warner-Larker Criterion,
dan juga HTMT. Atau HTMT itu kepanjangannya itu Heteroid Monotrade. Setelah mendapatkan HTMT, baru kita dapat menghitung multicollinearity test. Yang dimana di situ akan kita ketemukan inner modelnya yang kita bisa lanjut prosesan datanya untuk mencari R-square terlebih dahulu. Dari R-square terlebih dahulu, kita memproses data tersebut menjadi F-square, di mana membuktikan hipotesis kami berikut. Berdasarkan hasil analisis hipotesis kami dan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perceived ease of use atau kemudahan penggunaan secara signifikan mempengaruhi behavioral attention atau niat penggunaan dalam menggunakan kris. Artinya, semakin mudah pengguna merasakan penggunaan kris, maka semakin besar kemungkinan mereka akan menggunakannya di luar negeri. Faktor-faktor seperti kesetaraan akses dan kemudahan sistem mempengaruhi persepsi pengguna, serta mengurangi usaha yang mereka keluarkan saat bertransaksi di luar negeri. Hal ini diperkuat oleh dua indikator dari kuesioner, yaitu PIOU 1 dan 2. Yang satu yaitu saya percaya penggunaan kris di luar negeri merupakan hal yang mudah. Dan yang kedua yaitu saya tidak memerlukan usaha yang lebih saat menggunakan kris di luar negeri. Namun, respon dari responden menunjukkan hasil yang kurang positif terhadap kemudahan penggunaan kris di luar negeri. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Chawla dan Joshi yang menyebutkan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor utama dalam tingkat penerimaan teknologi. Namun di sisi lain, perceived trust dan perceived usefulness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pengguna atau behavioral attention terhadap penggunaan kris. Ini menunjukkan bahwa penggunaan umumnya sudah mempercayai sistem kris serta menganggapnya berguna. Namun, kemudahan penggunaan tetap menjadi faktor penentu dalam keputusan mereka menggunakan kris saat berpergian di luar negeri. Hasil yang kita temukan ialah, walaupun pengguna kris percaya dan menganggap kris berguna, faktor penentu sebenarnya adalah seberapa mudah mereka dapat menggunakannya. Seperti yang udah dijelasin tadi, kita nemuin di riset ini bahwa inovasi teknologi ini, ekspansinya, QRIS, perceive trust atau kepercayaan, atau perceive usefulness, kemudahan seorang pengguna menggunakan inovasi teknologi ini, bukan menjadi tumpuan tingkat penerimaan seseorang ketika mereka menggunakan inovasi ini di luar negeri. Yang ketiga, membuat sistem feedback. Sistem di mana para pengguna kris setelah mereka melakukan transaksi diberikan opsi untuk memberikan keluh kesah mereka atau saran dan kritik. Mau itu langsung ditujukan kepada pemerintahan Indonesia atau langsung kepada Bank Indonesia. Tujuannya adalah ketika kita menggunakan kris di luar negeri ataupun dalam negeri, keluh kesah kita ya ketika kita menggunakan inovasi teknologi ini itu bisa langsung kita sampaikan dan tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, fakta bahwa di mana kemudahan seorang pengguna untuk menggunakan QRIS di luar negeri itu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh di suatu tingkat penerimaan sebuah ekspansi inovasi teknologi yang sedang dilakukan di Indonesia itu. Rekomendasi yang bisa kami berikan dari penemuan itu adalah nomor 1, yaitu meningkatkan aksesibilitas dari kris sendiri di lingkungan internasional atau luar negeri. Tujuannya adalah ketika kita bepergian ke luar negeri dan kita melihat QR code, tetapi QR code-nya itu sendiri tidak bisa dipakai di kris kita, itu akan memperhambat aksesibilitas seseorang, apalagi warga negara Indonesia yang sedang bepergian ke luar negeri, untuk menggunakan kris di luar negeri, membatalkan tujuan utama ekspansi yang sedang dilakukan. Nomor 2, membuat kampanye atau bahkan pelatihan pengguna kris itu sendiri. Ketika kampanye atau program pelatihan itu sedang dilakukan, itu menaikkan tingkat kesadaran seseorang atas kapabilitas kris sendiri mengenai ekspansinya ke luar negeri. Karena percaya atau tidak, belum banyak orang yang tahu bahwa kris bisa dipakai di luar negeri. Yang ketiga, membuat sistem feedback. Sistem di mana para pengguna kris setelah mereka melakukan transaksi diberikan opsi untuk memberikan keluh kesah mereka atau saran dan kritik.
mau itu langsung ditujukan kepada pemerintahan Indonesia atau langsung kepada Bank Indonesia. Tujuannya adalah ketika kita menggunakan kris di luar negeri ataupun dalam negeri, keluh kesah kita ya ketika kita menggunakan inovasi teknologi ini, itu bisa langsung kita sampaikan dan tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Ini merupakan saran dan juga konklusi dari riset yang telah kami lakukan selama 6 bulan ini. Dan kami juga berharap bahwa saran ini itu dapat diterima, mau itu oleh penggunanya, mau itu oleh orang-orang yang berwenang. Karena, balik lagi, kegunaan tingkat penerimaan di suatu inovasi teknologi, apalagi inovasi teknologi yang sedang diekspansikan ke ranca internasional, adalah untuk mengukur seberapa baik orang-orang penggunanya dapat menerima inovasi teknologi tersebut. Karena ingat, inovasi teknologi yang tidak bisa diterima oleh penggunanya itu tujuannya untuk apa?